Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, barisan paling indah sedunia. Pada video kali ini saya akan mencoba membahas tentang biografi pahlawan yang berasal dari Kerinci, yaitu Depati Purbo, dan sejarah-sejarah perjuangannya. Depati Purbo lahir di Desa Lolo, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, pada tahun 1839 dengan nama asli Muhammad Kasib. Ayahnya bernama Bimbe dan ibu bernama Kembang. Depati Purbo mempunyai 3 saudara perempuan bernama Bande, Siti Makam, dan Bilkom. Dari lahir, Depati Purbo mempunyai keistimewaan. Depati Purbo mempunyai gigi rahang hitam yang mirip besi, hingga beliau sering dipanggil German Besoy. German adalah gerahang dalam bahasa Kerincinya. Besoy adalah besi dalam bahasa Kerinci. Pada masa mudanya, Depati Purbo adalah anak muda yang suka mengembara untuk menuntut ilmu bela diri seperti silat, juga ilmu agama, adat, dan ilmu kebatinan. Depati Purbo terkenal seorang yang taat beragama, bijaksana, dan ilmu adatnya tinggi, sehingga beliau dinobatkan menjadi pemangku adat dengan bergelar Depati. Depati merupakan gelar adat tertinggi di masyarakat adat Kerinci, maka Muhammad Kasib berubah gelar menjadi Depati Purbo. Depati Purbo menikah dengan seorang gadis bernama Timah Sahara dan mempunyai seorang anak bernama Ali Mekah. Depati Purbo memilih merantau ke Batang Asai sebagai pendulang emas, juga berpindah ke beberapa daerah seperti Rawas di Sumatera Selatan. Setelah puas melalang lintang buana dari tahun 1859 sampai 1862, Depati Purbo kembali ke Kerinci. Belanda datang ke Kerinci awal 1903. Kedatangan Belanda disambut oleh 30 hulu balang Kerinci yang dipimpin oleh Depati Purbo di ranah Manjuto, Kerinci bagian selatan. Pasukan Belanda yang terdiri dari 300 orang terbunuh dan sisanya lari ke daerah Muko-Muko dan Bengkulu. Peristiwa heroik ini mengangkat nama Depati Purbo dalam perjuangan masyarakat Kerinci. Peristiwa ini sangat memalukan bagi Belanda. Dengan pasukan inti beberapa orang saja bisa membunuh ratusan orang dari pasukan Belanda. Akibat peristiwa heroik ini, Belanda marah besar dan menyerang Kerinci dari 3 penjuru daerah, yaitu Indrapura, pesisir selatan Sumatera Barat, Muko-Muko, Bengkulu, dan Jambi. Belanda mulai menduduki beberapa daerah di Kerinci dan bermarkas di daerah Rawang. Depati Purbo yang berdiam di Desa Lolo, daerah hilir Kerinci, berkeliling membakar semangat masyarakat Kerinci untuk melawan Belanda. Untuk sampai di daerah Roro, tempat Depati Purbo berdiam, harus melewati desa Pulau Tengah dulu. Maka Belanda menyerang desa Pulau Tengah sekitar pertengahan tahun 1903. Namun masyarakat Pulau Tengah melakukan perlawanan yang dipimpin oleh Haji Ismail dan Haji Saleh. Kisah heroik ini berhubungan dengan artikel penulis sebelumnya tentang Masjid Keramat di Pulau Tengah yang luput dari peristiwa membumi hanguskan Pulau Tengah oleh Belanda. Serangan sebanyak 3 kali ini berhasil dipatahkan masyarakat Pulau Tengah ketika pemimpin perang Pulau Tengah Haji Saleh gugur di medan pertempuran. Pulau Tengah jatuh ke tangan Belanda. Jalan menuju Desa Lolo, tempat pasukan Depati Purbo berpusat, semakin terbuka. Belanda menyusun serangan ke Desa Lolo, pusat perjuangan masyarakat Kerinci. Di bawah pimpinan Depati Purbo, pertempuran itu pun terjadi, walaupun persenjataan Belanda lebih modern dan canggih daripada pasukan Depati Purbo. Ya, itulah namanya orang Indonesia, kan apapun bisa dijadikan untuk senjata. Namun Depati Purbo menguasai medan pertempuran dengan hanya bersenjatakan keris.
pedang dan tombak. Belanda menambah kekuatan dengan mendatangkan pasukan lebih banyak dari daerah luar Kerinci. Adipati Prabu dan pasukan menyingkir melakukan perang gerilya. Ya itulah. Belanda berpendapat sebelum Adipati Prabu ditangkap, maka Kerinci belum dikuasai dan perang masih berlanjut. Belanda dengan akal liciknya menawarkan perundingan ke pihak Adipati Prabu, namun tidak digubris. Ajakan berunding ini adalah akal ingin menangkap Adipati Prabu. Keluarga Adipati Prabu ditangkap dan diancam akan dibunuh. Itulah yang menyebabkan Adipati Prabu keluar dari persembunyiannya. Ya, begitulah kelicikan orang yang ingin menguasai sesuatu hal, harus licik dulu. Kalau nggak licik nggak bisa. Meja perundingan hanya akal bulus Belanda. Adipati Prabu ditangkap dan dibuang ke Ternate, Maluku selama 22 tahun. Selama ini pembuangan Adipati Prabu terkenal bisa mengobati tabib, dan anak asisten presiden Belanda pernah diobati. Adipati Prabu kembali ke Kerinci pada tahun 1926 setelah permohonan surat ke residen Ternate dikabulkan dan juga jaminan dari seluruh Adipati Kerinci. Menimbang Adipati Prabu usianya sudah lanjut, kira-kira berusia 87 tahun. Ya, itulah taktik. Kalau masih muda kan semangatnya masih gitulah. Kalau udah tua ya nggak ada lagi yang peduli, nggak ada lagi semangat untuk berjuang. Walaupun sudah lanjut usia, pada tahun 1927 Adipati Prabu menunaikan ibadah haji ke Mekah. Adipati Prabu meninggal dunia 2 tahun kemudian setelah kepulangannya dari Mekah dalam usia 90 tahun. Perjuangan Adipati Prabu menjadi legenda dan sangat bersejarah bagi masyarakat Kerinci. Walaupun seluruh masyarakat Kerinci di masa itu sama-sama berjuang, namun kepemimpinan Adipati Prabu sangat heroik dan dikenang. Pemerintah daerah Kabupaten Kerinci sejak tahun 1970 sudah mengusulkan Adipati Prabu menjadi pahlawan nasional. Tapi sampai saat ini belum dikabulkan. Walaupun begitu, Adipati Prabu hidup dalam semangat masyarakat Kerinci. Adipati Prabu adalah pahlawan di bumi sakti alam Kerinci. Gelar pahlawan hanya sebuah gelar, yang lebih penting adalah perjuangannya untuk kita ingat. Dalam sejarah khususnya di Kerinci, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup dijajah. Salah satu semboyan dari perjuangan masyarakat Kerinci. Nama Adipati Prabu diabadikan pada nama jalan protokol, juga nama bandara di Kerinci, yaitu Bandara Adipati Prabu. Selamat Hari Perjuangan untuk pahlawan Adipati Prabu. Semoga kita bisa mengambil semangat perjuangan dari pahlawan-pahlawan bangsa dan perjuangan semangat orang Kerinci. Mudah-mudahan masyarakat Kerinci masih mempunyai Adipati Prabu lainnya. Tetap semangat, terus majukan Kerinci. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.